pulihkan kehidupannya, diangkat lebih tinggi lagi. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Lukman Sardi. Sama-sama kita berikan aplaus yang paling meriah. Puji Tuhan. Shalom, abang-abang dan pompo. Karena temanya Betawi, manggilnya abang-abang sama pompo. Saya bukan kebetulan saya bisa hadir di sini. Ini bukan karena Pak Hengki atau bukan karena teman-teman yang lain, tapi karena Tuhan Yesus mau saya berada di sini untuk memberikan kesaksian. Amin. Saya mau bercerita sedikit ke belakang. Jadi saya memilih menjadi percaya itu sekitar 6 tahun yang lalu. Pada saat itu banyak hal bergumul dengan perasaan dan hati saya sampai akhirnya saya memutuskan untuk menjadi orang percaya. Dan buat saya bukan sesimpel saya pindah, istilahnya kalau ada satu lembaga namanya agama, bukan dari Muslim pindah ke Kristen, bukan hanya soal itu. Tapi lebih dari itu, bagaimana saya menjadi percaya Yesus dan yakin akan kehadiran Yesus dalam hidup saya. Sebuah kesaksian yang saya ingin sampaikan ini mungkin juga banyak dialami oleh abang-abang dan pompo atau teman-teman yang ada di sini. Tapi saya merasa ini sesuatu yang luar biasa buat dalam hidup saya gitu. Pada awalnya memang sesuatu yang buat saya sendiri sangat sesuatu yang membingungkan gitu. Bagaimana saya bisa nyampe ke titik akhirnya saya memilih untuk menjadi orang percaya gitu. Bukan karena kecantikan istri saya, bukan. Bukan karena dia juga maksa, bukan. Bahkan dia tadinya awalnya agak hopeless sama saya gitu. Dia coba bicara sama saya, tapi saya bukan orang yang bisa dipaksa atau apapun. Saya harus melihat sendiri gitu kan. Melihat sendiri, mengalami sendiri, merasakan sendiri, dan akhirnya saya merasakan semua itu. Yang saya lihat yang terbesar adalah kasih. Sesuatu hal yang saya lihat terbesar di sini adalah kasih, dan itu yang membuat saya sangat tersentuh dengan kasih Yesus. Bagaimana Yesus memberikan kasihnya kepada umatnya, pada yang percaya kepada Dia. Dia memberikan jiwanya untuk menebus dosa kita semua. Banyak hal yang terjadi setelah saya meyakini atau saya percaya dengan Yesus. Dan ini bukan hanya sekedar percaya, tapi masalah yakin. Pada saat saya menyerahkan sepenuhnya diri saya terhadap Yesus, banyak mukjizat yang terjadi. Baik dalam hal kehidupan saya, dari segi apapun itu. Bisa dari segi ekonomi, dari segi berkat yang begitu banyak. Ada satu contoh yang menurut saya cukup menarik gitu. Jadi yang paling banyak adalah mungkin semua juga merasakan bahwa kadang-kadang kita khawatir dengan apa ya? Ya kita semua orang hidup di dunia ini perlu materi. Tapi kadang-kadang kita sangat khawatir dengan pada saat kita merasa kita kekurangan materi gitu. Kalau saya berdoa sama Tuhan mungkin agak lucu gitu. Saya bicara sama Tuhan tuh kayak saya bicara lagi ngobrol. Jadi kayak kalau saya doa tuh contoh kasus gitu, waktu saya mau punya anak pertama gitu, begitu saya menikah saya langsung doanya gini, Tuhan tolong dong pengen punya anak nih. Kalau percaya kasih, kalau belum percaya ya jangan dikasih dulu gitu. Ternyata doa saya didengar terus langsung dipercaya, saya sebulan kemudian istri saya hamil. Itu yang kira-kira bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang berguna buat kita semua. Dan apa yang keluar dari saya saat ini sama sekali tidak saya rencanakan. Ini mengalir begitu saja karena kekuatan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan memakai saya untuk bisa bicara seperti ini. Kalau bukan karena Tuhan mungkin saya nggak bisa bicara seperti ini, seperti Lugas. Dan saya seakan-akan merasa Pak Hengkikso pendeta di sini. Amin. Mudah-mudahan suatu saat siapa tahu, kita tidak pernah tahu, Tuhan punya jalan yang lain.
Suatu saat saya bisa jadi pendeta, kenapa tidak? Dan itu memang suatu hal yang berkat yang besar buat saya kalau memang itu terjadi. Amin. Terima kasih buat abang-abang dan pompo semua. Selamat ulang tahun buat GBI Eklesia. Mudah-mudahan semakin menjadi besar, semakin bisa melayani seluruh manusia, seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Amin. Terima kasih. Mas Ferry dulu waktu narkoba selama 11 tahun, istri tahu nggak? Tahu, keluarga juga tahu ini semua. Cuman ya mungkin udah sampai satu titik yang udah give up, udah hands up ya. Jadi ya udah. Bahkan saya juga kehilangan orang-orang yang saya sayangin. Saat tadi Mas Ferry mengatakan bahwa kehilangan segalanya, apa yang Mas Ferry rasakan? Saya rasa hampa. Saya ngerasa nggak ada artinya. Saya ngerasa nggak mungkin orang seperti saya patut untuk disayangi. Padahal saya sangat ingin sekali untuk bisa menyayangi seseorang atau sesuatu dengan tulus, jauh di dalam lubuk hati saya. Tapi entahlah kenapa saya ngerasa saya nggak layak untuk itu. Ketika Mas Ferry sudah mulai jenuh dengan narkoba, kemudian apa langkah Mas Ferry? Ada sih keinginan sih untuk bisa berhenti, untuk keluar dari hal-hal seperti itu sih. Cuman saya udah berusaha ngelakuin segala cara ya. Cuman tetap aja balik lagi kambuhan. Saya kan sempat mengalami perpisahan di rumah tangga saya. Sampai saya ada satu titik, mungkin di titik itu saya ngerasa frustasi, saya ngerasa depresi di situ. Rasanya saya pengen ngakhirin semuanya sih dengan hal seperti itu sih. Jadi saya pengen apa ya? Jangan saya rocker kan, saya pengen kok bisa saya mati dengan dalam keadaan rock and roll gitu. Dan entah kenapa mungkin memang ini jalannya Allah ya. Kebetulan di saat itu kan saya emang lagi ngerjain sebuah project musik sama teman saya. Bukan sosok guru besar atau gimana, enggak, orang biasa seperti saya, gayanya seperti saya rock and roll, tapi bisa dibilang lurus lah hidupnya. Ya di saat kita lagi workshop itu kan saya sering berkunjung ke rumahnya gitu. Kebetulan di rumahnya juga ada padepokan ngaji, anak-anak muda suka pada ngumpul di situ kan. Saat lagi break saya suka perhatiin mereka sholat. Terus saya di saat itu berlangsung kan ada suara azan segala macem. Ya entah kenapa saya jadi kayak tersentuh sih di sana, kayak disentil gitu sih nurani saya gitu. Saya lihat saat proses mereka menjalankan sholat itu semuanya damai. Sekarang setiap Mas Ferry mendengar azan, apa yang Mas Ferry rasakan? Saya ngerasa rendah banget mata Allah. Tapi jadi sadar Allah tuh maha penyayang banget. Ya ternyata dia nggak pernah lupain saya sih, penting saya pikir ya. Apa yang ingin Mas Ferry sampaikan sama Allah? Saya minta ampun untuk semua yang pernah saya lewatin. Andai dari dulu saya bisa kayak gini. Saya cuma mau jadi pribadi yang baik di matamu ya Allah. Amin ya Allah. Saya mau jadi seseorang yang bisa ngebanggain semua orang yang saya kasihin dalam hidup saya. Maaf udah pernah ngecewain mereka. Ya Allah maha baik. Makasih banyak, saya masih sosok seperti saya masih dapat kesempatan kayak gini ya, itu berarti banget buat saya.
Itu berarti banget buat saya. Nggak ada orang di dunia ini yang pernah menghargai saya seperti Allah menghargai saya. Benar juga Mas Berry sekarang juga menemukan ketenangan dengan berzikir. Ya, kalau boleh tahu, boleh berbagi kepada pemirsa dan penonton, zikir apa yang Mas Berry lakukan sehingga kemudian Mas Berry menemukan ketenangan di hati? Di saat saya lagi ngerasa down, di saat saya lagi ngerasa sesek, saya ngerasa saya butuh pegangan, paling saya dalam hati saya ngucapin istighfar, astagfirullahaladzim. Istighfar. Di saat saya butuh pegangan, saya bersyukur. Di saat saya mengakui kebesarannya dia, saya ngucapin subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan di saat saya mengharapkan belas kasihnya, saya akan terus ngucapin ya ilaha illallah, ya ilaha illallah dalam hati saya. Dan itu ngilangin kesesakan di dada saya sih. Kalau misalnya saya lagi ngerasa down, saya lagi ngerasa iman saya atau ketakwaan saya sedang ingin runtuh atau gimana lah, hal-hal seperti itu ya. Itu sih basic banget sebetulnya, cuman Sangat berarti ya buat Mas berarti Berry. saya ngerasain kok. Pemirsa, mari kita sama-sama dengan Mas Berry untuk berzikir. Mudah-mudahan di Ramadan ini, zikir yang sering kita ulang-ulangi setiap hari memberikan arti dalam kehidupan kita. Silakan Mas Berry. Subhanallah. 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 Alhamdulillah. 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 Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.